Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung SMA305F Galaxy A30. Datang dalam posisi sudah terbongkar. Lagi-lagi Samsung datang dalam posisi terbongkar, sudah dilabeli mati. Berarti ini handphone dalam posisi mati total ya. Oke, langkah pertama kita akan cek untuk short atau tidaknya handphonenya. Juga kita akan cek untuk baterainya itu sendiri, masihkah tegangannya tersimpan 3,4 volt. Saya rasa masih cukup untuk mencoba charger ya. Apakah indikator baterai muncul? Tidak ada indikator pengisian, indikator berjalan dalam proses pengisiannya. Kita coba cek pakai multimeter analog di skala kali 1 apakah terdeteksi short di bagian konektor baterai. Ya, ini ternyata besar ya, 50 ohm sendiri. Jadi kita tukar probnya yang seharusnya diam, ini menandakan bahwa handphone ini dalam posisi shortnya 50 ohm sendiri. Oke, tanpa basa-basi ini berarti langsung kita fokuskan di bagian mesin ya. Bisa kita pastikan ini handphone mati dikarenakan short ya, short yang lumayan besar. Kita akan coba bongkar handphonenya dan kita akan fokuskan di bagian blok penguat akhir terlebih dahulu. Kenapa saya fokuskan di bagian blok penguat akhir? Karena seringnya bagian IC RF, IC PA atau bagian penerimaan sinyal ini itu sering yang membuat handphone short ya, ngadat. Seperti teman-teman ketahui, handphone Galaxy A30 ini kita akan coba fokuskan di bagian blok penguat akhir dulu. Untuk prob merah kita hubungkan ke ground, prob hitam kita cek di bagian kapasitor ya. Dan langsung saya dapati benar ternyata untuk kapasitor di atas IC apa ini ya, RF ya, itu saya dapati short. Bisa teman-teman ketahui tidak ada hambatan dalam terdeteksi dan di semua sisinya menunjukkan 0,000 atau multi digitalnya berbunyi ya, atau menunjukkan grounding. Kalau seperti itu berarti jalurnya terdeteksi short, entah IC yang short atau jalur yang shortnya. Kita buka Borneo skematik, kita coba untuk cek SMA305 di bagian network atau jaringan. Ini di atas IC apa ini, PA atau RF ya, IC PA panjang itu. Untuk kapasitornya ternyata harusnya ini saya rasa untuk tegangannya tegangan VBAT atau tegangan supply 4,2 volt, tapi belum saya coba cek juga. Untuk bitmapnya kita akan coba pastikan ini ada dioda ZD1000 dan TXPA. Berarti ini seharusnya IC-PA ya ini. Untuk bagian kapasitor itu yang berwarna hijau itu seharusnya terdeteksi hambatan dalam terbaca ya, berapa hambatan dalam yang wajib kita cek ya. Dan ternyata menunjukkan 0,00, itu berarti yang seharusnya ada hambatan dalam berubah menjadi grounding. Untuk jalur kapasitor ini ternyata ground ya, dan larinya menuju kemana nanti bisa kita suntikkan di bagian kapasitor itu ataupun di bagian mana ini yang lebih mudah. Untuk teman-teman ketahui ternyata jalurnya masuk banyak banget, itu berarti bisa kita coba cek di bagian IC power juga. Jadi saya rasa saya akan mencoba menyuntik tegangan di bagian dekat dengan IC power, itu ada lilitan. Kita akan coba tengok sekalian ya. Kita akan bongkar pelindung sengnya ini dan kita akan suntikkan di bagian dekat dengan IC power, ada lilitan yang seharusnya terdeteksi hambatan dalam ini berubah menjadi 0,00 atau di semua sisinya berbunyi ya. Oke, langsung kita fokuskan. Kita gunakan multimeter digital skala dioda atau buzzer. Ya, ini terdeteksi lilitannya memang satu jalur menuju ke bagian IC RF atau IC PA panjang itu ya. Jadi kita akan coba copot lilitannya
dan kita akan mencoba untuk menyuntik tegangan di bagian lilitan ini. Seharusnya di bagian lilitan yang satu menuju power itu harus ada hambatan dalam ya. Ya, seperti teman-teman ketahui ada hambatan dalam 0,3 dan yang sebelahnya itu menunjukkan grounding. Jadi langkah selanjutnya kita akan coba suntik tegangan di bagian lilitan yang terdeteksi short ya. Itu kita coba untuk suntik tegangan di bagian ini. Tapi sebelum kita suntikkan tegangan, kita wajib untuk pakai rosin ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada rosin, bisa pakai bekas kertas truk ATM-nya. Jadi ini rosin atau Seongka, bisa kita gunakan asapnya saja. Saya menggunakan jin rosin ini atau rosin dispenser. Bisa teman-teman cek di marketplace, itu rosin dispenser alatnya. Itu tinggal kita aliri seperti ini ya, 4,2 volt saja. Bisa pakai baterai, bisa pakai power supply. Kita coba untuk mengasapi semuanya dulu, biar nanti kalau teman-teman dapati short itu akan berbeda sendiri ya warnanya. Ya, seperti teman-teman ketahui ini berubah warna menjadi kekuningan. Sekarang kita akan coba suntik tegangan menggunakan 2,8 volt dulu. OCP over current protect saya coba matikan agar supply dari power supply ini tidak protect ya. Dan 2,8 ternyata tidak berasa. Ini berarti memang jalur VBAT ya. Saya akan coba naikkan 4,2 volt dan langsung terdeteksi berubah warna ini di bagian IC PA panjang itu. Dan saya rasa memang benar ini kerusakan ada di bagian IC-nya itu sendiri. Jadi langsung terdeteksi ya teman-teman kalau menggunakan asap dari rosin, asap dari Seongka-nya. Jadi lilitan akan saya pasang kembali jalur yang sudah kita aliri 4,2 volt, ternyata tersangkanya IC PA ini SKY berapa ini 77656111. Untuk IC PA IC SKY 77656111 ini IC PA Samsung Galaxy A30. Bisa kita copot dulu, bisa kita lepaskan dulu. Tanpa IC ini seharusnya handphone masih dalam keadaan hidup ya. Ini IC PA yang bermasalah, sudah kita copot. Kita akan cek untuk short atau tidaknya setelah pelepasan IC PA SKY 77656111 itu. Dan kita gunakan multimeter analog untuk skala kali 1 ohm. Yang tadinya ada 50 ohm terdeteksi sekarang diam ya. Dan kita tukar probe hanya 5-10 ohm, berarti benar handphone ini sudah tidak short. Apakah bisa menyala? Kita akan coba gunakan charger dan mantap ya. Alhamdulillah handphone sudah menyala. Walaupun ada tanda suhu itu ya, tidak masalah. Kita akan coba untuk cek kembali apakah supply di baterainya masih cukup. Ini seharusnya kita suntik ya. 3,4 itu belum siap untuk kita hidupkan handphonenya. Paling enggak itu 3,6 volt ya. Seperti teman-teman ketahui, kita akan coba suntik tegangan hingga baterainya kurang lebih 3,6 volt, baru coba kita hidupkan ya. Oke, coba kita cek untuk bagian switch power on nya itu masuk kemana. Karena untuk baterai sudah kita suntikkan dan untuk pengecasan juga sudah kita coba, tapi handphone belum kita hidupkan ya. Karena untuk IC-nya juga saya belum memiliki stok IC kosong, jadi saya coba pending dulu kerjaannya. Kita akan coba hidupkan handphonenya. Seharusnya tanpa IC SKY 77656111 ini handphone seharusnya hidup ya. Seperti itu teman-teman bisa cek untuk handphone Samsung yang mati total itu kebanyakan larinya di bagian blok penguat akhir. Jadi dipastikan apakah handphone ini short atau tidaknya. Bila mana short bisa langsung cek teman-teman. Ini dalam keadaan hidup dan terkunci dan bisa kita charger ya. Ternyata tidak ada indikator suhu
berlebih atau kelembaban terdeteksi, dan tinggal kita gantikan IC PA yang bermasalah. Nantikan tutorial selanjutnya untuk penggantian IC PA ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.